Salatullah salamullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bismillah ma syaallah la yasukul khair illallah. Bismillah ma syaallah la yusrifu su'a illallah. Bismillah ma syaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaallah la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Qala al-Imam Busiri rahimahullahu ta'ala fi qasidatul burda fa inna fadla Rasulillah laisa lahu hadyun fayu'riba an hunatiqun bifami amma ba'du. Abainal kiram, asyal habaib, para habaib dzurriyyatnya Rasulullah. Wabil khusus wa nakussu bi dzikri Al-Habib Abdul Qadir bin Shalih bin Abdullah Al-Haddar. Al-Habib, kada ingat? Siapa? Fuad Sauti bebek. Dia sembunyi aja kawiannya. Ya kan? Guru Anum, Masya Allah. Ada guru guru ya gitu dulu Bang. Kita doakan semuanya para habaib, para guru-guru, mudah Allah sehatkan badannya, amin. Allah luaskan rezekinya, amin. Ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, sahibul bait, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Haji Ansari SAG, sarjana ayam goreng. Ya kan? Kita doakan Haji Ansari, mudah-mudahan beliau kayak itu aja. Hafal ini. Kayak itu aja tuh artinya sehat. Ini paham mau tampar nih. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur atas kehadiran Allah yang telah melimpahkan taufik hidayah kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di suatu tempat, raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah saat-saat yang menggembirakan hati Rasulullah, saat-saat yang membanggakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpulnya kita di majlis ini hanya semata-mata kecintaan kita yang besar kepada Rasulullah, sebagaimana kecintaannya Nabi Muhammad kepada kita. Inilah sedikit daripada bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, ya kah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kah, beliau ini adalah manusia yang sangat mulia. Beliau adalah manusia yang sangat agung. Makanya pantas kalau Rasulullah dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi alam semesta. Itulah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang tidak pernah lepas pandangannya kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau pernah berkata, baik apa jar beliau, ma min saukatin yusaku biha ummati illa wajidu alamaha. Tidak ada satu duri pun, kata Rasulullah, yang menembus kulit umatku, kata Nabi Muhammad, terkecuali akulah yang merasakan sakitnya. Masya Allah. Adakah manusia yang sayang kepada kita melebihi kecintaannya Nabi Muhammad kepada kita? Ada. Kita ini kadang-kadang dimuntung bener ya. Kita lawan Habib, kita lawan guru, ya kan? Kadang-kadang dimuntung aja di belakang menyambati. Bagaimana Beb? Bukan sini Bang. Di kampung lah pengarannya. Banjang, Buan Bujang, ya kan? Bapak. Ya, itulah kadang-kadang kita nih. Kadang-kadang cinta mahabbah, padahal ilmunya cinta bujur-bujur yusyarul mar'u ma'amanahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Masya Allah. Cinta dengan ulama, kumpulnya dengan ulama, amin. Cinta dengan Rasulullah, hidup sampai meninggal di surga berkumpul dengan Nabi Muhammad, amin. Ya kan? Itu. Jangan cuma masalah cinta-cinta benar aja. Cinta di belakang menyambati dah, kada sesuai. Sama kayak duit banyak, harta banyak, duit memberi masjid 5.000, lambat sugih. Ya kan? Amat 5.000 memberi sumbangan, nak masuk surga. Mana ada surga 5.000? Bepal. Ya kan? Tapi kan masuk surga aja. Coba lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau mengatakan, man anfaqa dirhaman li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam
kana rafiqa fil jannah. Siapa-siapa orang yang menginfakkan satu harta pun untuk memeriahkan hari kelahirannya Rasulullah, satu dirham pun untuk memeriahkan hari kelahirannya Nabi Muhammad, kana rafiqa fil jannah, orang itu akan menjadi sahabatku di surga. Masya Allah, pantas kalau sahabatku sayang lawan Nabi. Kenapa? Karena setiap hari mereka memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau ditanya, kaifa kana hubbukum li Rasulillah, bagaimana cara kalian mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Gal, wallah, kata Sayyidina Ali, aku Rasulullah lebih aku cintai daripada anakku, daripada istriku, daripada hartaku, dan Rasulullah lebih aku cintai daripada air yang dingin dikala orang lagi kehausan. Masya Allah, coba bayangkan. Padahal Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu setiap hari mandang wajah Nabi Muhammad. Tapi Nabi, jangankan hartanya, nyawanya beliau korbankan demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Di waktu kaum kafir Quraisy ingin membunuh Rasulullah, beliau tuh mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah Rasulullah dikepung. Ini niatnya apa? Ingin membunuh ingin membunuh Rasulullah. Nabi ada dalam rumah bersama dengan para sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, semuanya kumpul di rumah Nabi Muhammad. Ini Nabi kalau tahu kalau aku keluar daripada rumahku, aku akan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, beliau tidak diam. Beliau mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasul, biar aku aja yang keluar, wahai Rasulullah. Biar aku aja yang keluar, wahai Rasulullah. Biar aja aku yang dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Biar aku meninggal mati tidak apa-apa, wahai Rasul. Yang penting biar selamat, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Biar wahai Sayyidina Abu Bakar, biar Sayyidina Utsman, biar aja aku yang keluar aja, biar enggak apa-apa. Akhirnya Nabi Rasulullah keluar. Ketika Nabi keluar daripada rumahnya, waja'alna min baina aydihim shaddan wa min khalfihim shaddan fa'anshanahum fahum la yubsirun. Pahamlah? Darapan. Mbak jangan juga ya. Waja'alna min baina aydihim shaddan wa min khalfihim shaddan fa'anshanahum fahum la yubsirun. Dibutakan mata mereka oleh Allah, ditutup, dihalangi dinding-dinding oleh Allah, sehingga ketika Nabi keluar daripada rumahnya tidak ada satu kaum kafir Quraisy pun yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan dari Allah, pertolongan dari Nabi Muhammad. Kita ini siapa yang menolong kalau bukan Allah? Pak, intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kau menolong agamanya Allah, Allah akan menolong kepada dirimu. Kayak apa kita nak menolong agamanya Allah? Amunya kita hidup kayak ini ya. Ya nggak mau biaya haji, baju takwa, betape, duduk di warung jablay. Aduh nasib. Ya, mbak bang, mujur kadaga, tampar nih. Duduk di warung jablay. Rebu tanah, yang meninggal giginya tinggal 2, masih lagi kelakuan kada baik. Jangan salahkan Allah, ya kak. Jangan salahkan Allah kalau ujian cobaan datang lawan kita, jangan. Apa nangka itu? Jadi lagi gawian. Mbak, tapi pengen masuk surga jadi mana ada surga? Warung jablay bapal. Guru duduk di warung jablay guru biar tahu lah warung jablay itu. Mie yang 2.500 di warung jablay 20 kada bangsulan. Kenapa jadi tahu beb? Kawan ulun. Kawan. Kan jadi pina lain mohana. Kena dikira urung do warung jablay bapal Anda ya kan tahu aja perbuatan sia-sia ada baik tuh, iya masih aja lagi ada paham bingung. Makanya sadar-sadar diri hidup kita di dunia ini kada apa-apa, baik dunia ini titipan Allah benar aja. Makanya Jasi Abdullah bin Ahmad Basauda beliau mengatakan dunia kamahilil magar. Dunia yang kita diami ini hanya sementara benar aja, wa mahilil mamar. Tetapi dunia yang kita tinggali ini hanya umpat lalu benar aja, umpat lewat benar aja. Fafkir wam'in fin nadar. Berpikir kita hidup di dunia, yang ada manfaat, baik mati ja. Yang ada manfaat, baik mati ja. Mbah. Apa ada? Ya sehat diberi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sembahyang masjid kada pernah. Mau sudah garing, hanyar. Setruk, untungnya mereng, hanyar. Ya. Hanyar aja ke masjid. Mbah. Orang mana, Beb? Orang sini, Bang. Mbak bang, datangin orang guru, udah beb, banyak kawian, ya kan, itu bang dah,
Guru anak ulun nakal, guru anak ulun becal, guru bahkan guru mudahan anak ulun pintar. Kadang-kadang disolahkan di pondokan pesantren, anaknya bungol, dimasukkan ke pondok pesantren, ya kan? Dia manahi lawan guru ini anak ulun guru lah, anak ulun masuk ke pesantren guru lah. Mudah-mudahan guru pintar, nggih, amin ya guru. Anggap aja guru itu anak yang jadi bebungulan. Guru jangan mujurkan anak seorang tempat buntal, anak orang nang bungul datang ke pondok 3-4 tahun sekolah pintar sudah ya kak nang bungul pulang datang ke pondok. Jadi guru ini dijulukin nang bungul berarti. Iya tak ada terima kasih aja lagi buahnya. Bapak karena bocor makanya menyambut doa lawan Allah tuh kada muka kabul ya kayak itu. Orang banyak datang ke rumah ulun kada kisah lagi ya. Mulai kae kehilangan salah japit ke rumah ulun. Kae kehilangan salah japit ke rumah ulun. Ada yang minta ngaran, ada yang minta banyak usah berjualan, banyak guru. Berjualan guru ke rumah ulun minta banyak. Sunyi orang kayak itu misalnya sakit hidupnya datang kepada guru. Nah, mendakan itu guru minta banyak. Mbak, beb, minta banyak ulun beb berjualan beb seminggu kalau kolehan duit. Ya, Bang, apa? Doakan beb lah, banyak. Nggih, udah rame. Amin. Ulun doakan banyaknya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, mana si rame dari tokonya, nggih mudah rame, amin. Seminggu datang pulang ke rumah ulun. Assalamualaikum beb, pian kah? Nang jalan malam nggih beb. Apa tokonya? Alhamdulillah beb. Tutup. Kenapa yo lagi? Mbah. Ada orang minta ngaran semalam dijual baik, minta ngaran. Rumah ulun juga. Mbah, beb minta ngaran beb lah boleh lah. Nggih siap, julun. Napa, julun? Ulun beb dari Bali, bini ulun dari Kalimantan. Punya kawan digabung beb lah supaya kawak kesan ngaran anak ulun. Siap. Bali Kalimantan, Kalimantan, Bali, Kalimantan. Mati ulun mencari kadada. Bali Kalimantan. Kan itu sudah boleh kan dulu ke rumah. Boleh 2 hari ke sini pulang. Siap, 2 hari datang pulang. Beb sudah dapatkah? Sudah, julun. Padahal belum. Siapa ngarannya beb? Bekantan, julun. Abahnya Bali, mamanya Kalimantan, Bekantan. Beb itu beb ngaran Warik. Kada tahu siapa nyuruh minta juga. Ya kan? Mbah, ada lagi ngaran Tony guru baca kolan urun. Beb Tony itu apa artinya jer? Mati mencari Al-Qur'an kan ada ulun. Ya 2 hari 2 malam guru mencoba Al-Qur'an ulun mengwari Al-Qur'an belajar. Kada dapat guru sekalinya subhanallah mbak orang datang ke rumah pas ulun mengaji. Beb sudah dapat ngarannya beb? Sudah ya ulun. Padahal belum. Siapa beb artinya beb jer? Artinya siapa? Ada ulun bacakan ayatnya lah nggih jer. A'udzubillahi minasyaitonir. Ngarannya Tony beb napa arti Tony itu beb jer? T-O-T-N-I Tony itu napa artinya beb jer? Ya ini bang lu carikan dah, lu bacakan julur. Siapa beb jer? Minasyaitonir. Sama beb berarti ulun ini keturunan setan lah beb jer. Ada hafal. Ya kan? Hiduplah seperti kehidupan Nabi Muhammad SAW. Hiduplah seperti kehidupan Rasulullah. Bagaimana kehidupan Nabi Muhammad? Nabi itu makan dia sedikit Nabi. Ada yang sampai 3 hari Rasulullah ada makan. Wasyadda min syaghabin ahsya'ahu wa tawa tahtal hijarati kasyamut rafal adami. Napa jengang? Mbah 3 hari Rasulullah kada makan. Jadi tidak heran kalau keluarga Nabi itu hidupnya pas-pasan, Pak. Ya kan? Ada satu kisah yang sangat menarik. Ketika Nabi SAW beliau datang ke rumah Sayyidah Fatimah putrinya dengan sahabat Imran bin Husain. Datang ke rumah putrinya Fatimah, ketoklah pintu. Tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man bil bab? Siapa di pintu? Ana ya Fatimah, ayahmu, kata Rasulullah SAW. Apa kata Fatimah? Dengan siapa wahai pian Rasulullah? Ulun dengan sahabat Imran bin Husain. Apa kata Fatimah? Ya Rasulullah, mohon maaf wahai Nabi, untuk saat ini aku tidak dapat membukakan pintu untukmu ya Rasulullah karena aku tidak memakai jilbab, kata Fatimah Zahra. Bagaimana sikap Nabi Muhammad? Diambilnya sorban yang melekat di tubuhnya Rasulullah, diberikan kepada putrinya Fatimah Zahra, ditutupnya auratnya oleh Fatimah, barulah Rasulullah dipersilahkan masuk oleh Fatimah Zahra. Dibuka itu pintu, ternyata apa didapati? Muka Fatimah Zahra pucat, matanya merah, bahkan riwayat dikatakan sampai pipi Fatimah Zahra membekas. Dari seringnya Fatimah Zahra menangis putri Rasulullah, ditanya oleh Nabi Muhammad, curiga Nabi, ya binti fama yabki kainti, apa yang menyebabkan kau menangis wahai Fatimah? Apa yang terjadi dengan dirimu wahai Fatimah?
Apa kata Fatimah Zahra? Ya Rasulullah, cucumu Hasan dan Husain ya Rasulullah, sudah 2 hari ini wahai Nabi, tidak ada makanan yang masuk ke perut cucumu anak ayah Hasan dan Husain ya Rasulullah. Setiap aku masuk ke kamar wahai Nabi, jubahku dipegang oleh Hasan dan Husain sambil mengatakan, ya Umi aina ta'am, ya Umi aina ta'am, ya Umi aina ta'am, ya Umi wahai ibu mana makannya wahai ibu. Hasan dan Husain pengen makan wahai ibu. Menangis Nabi Muhammad di hadapan, menangis Rasulullah di hadapan putrinya Fatimah Zahra. Lalu Nabi mengatakan, ya Fatimah, pian setiap hari biasa memakai jilbab nak, sekarang jilbab itu tidak ada lagi melekat di kepalamu, kemana nak? Apa kata Fatimah? Ya Rasulullah, jilbab aku berikan kepada menantumu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah untuk dibawa ke pasar wahai Nabi, ditukar dengan sepotong roti wahai Rasulullah untuk memberi makan cucumu Hasan dan Husain. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Itulah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kehidupan keluarga Rasulullah. Cocok, pantas kalau Nabi ini dijadikan contoh. Kenapa? Karena uswatun hasanah. Beliau adalah seorang yang mulia, beliau adalah seorang yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Inilah harapan kita kaum muslimin, berharap kepada Allah mudah-mudahan segala dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita berkumpul bukan saja di dunia tapi di surganya Allah, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa krimil arwah minna bilika khairil anami ya Allah, muliakanlah roh kami agar kami bisa mandang wajah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yus'aru fi ridhah wa la tuwallina wa la siwak wa la taj'alna man khalafa amraka wa sa wasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil mahsyar hasanah wa fil qabri hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Hada minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.